Halo Sobat Ambis CG, kembali lagi di Klinik Jenius YouTube channel. Sekarang bersama Kak Ayudhya, kita akan membahas kembali mengenai materi sistem respirasi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai organ-organ respirasi. Sekarang kita akan membahas dua subbab, yaitu mengenai proses pengangkutan udara dan juga mekanisme pernapasan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai proses pengangkutan udara. Nah, di sini gas yang berperan pada proses respirasi itu ada dua, yakni mengenai oksigen dan juga karbon dioksida, betul ya? Nah, tentu saja keduanya di dalam tubuh itu perlu adanya proses pengangkutan di sini, baik itu untuk disebarkan ke seluruh tubuh, yakni oksigen, ataupun untuk dikumpulkan, untuk dikeluarkan, ya. Nah, itu berarti karbon dioksida. Oke, yang pertama akan kita bahas yakni proses pengangkutan oksigen. Nah, di sini ya proses pengangkutan oksigen, kakak kasih warna putih. Nah, di sini oksigen itu dia bisa diangkut oleh dua komponen darah. Nah, masih ingat ya komponen-komponen darah? Nah, di sini oksigen itu bisa diangkut oleh plasma darah. Plasma darah itu cairan darah. Ya, kemudian oksigen juga bisa diangkut oleh eritrosit. Nah, eritrosit itu sel darah merah. Nah, tapi di sini oksigen paling banyak diangkut itu oleh siapa? Ternyata paling banyaknya itu diangkut oleh eritrosit sebanyak 98%. Berarti sisanya itu diangkut oleh plasma darah sebanyak 2%. Ya, di sini. Oke, ini kakak ganti warna lagi jadi warna biru ya. Oke, nah selanjutnya di sini oksigen yang diangkut oleh plasma darah itu dalam bentuk apa? Nah, di sini oksigennya itu diangkut dalam bentuk nih, ada hormon ya, kemudian bisa diangkut juga dalam bentuk antibodi nih di sini. Nah, jadi kalau misalnya oksigen itu diangkut oleh plasma darah, dia itu diangkutnya dalam bentuk hormon dan antibodi. Nah, sedangkan untuk yang diangkut oleh eritrosit, di sini dia itu terjadi di dua tempat. Nah, tempat yang pertama itu ada di alveolus. Masih ingat alveolus itu yang struktur berupa bulatan-bulatan, ya, yang fungsinya itu sebagai tempat difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, di sini ketika udara masuk dari hidung itu nantinya akan sampai di alveolus, ya, berarti di alveolus itu akan ada oksigen. Nah, di sini oksigen itu kan diperlukan oleh sel atau jaringan untuk melakukan respirasi internal. Nah, tapi dia itu harus diangkut terlebih dahulu, diikat terlebih dahulu supaya dia bisa ada di eritrosit, supaya dia bisa diedarkan melalui peredaran darah. Nah, berarti diikatnya oleh siapa? Oleh Hb. Hb itu hemoglobin. Nah, di sini hemoglobin itu dia punya kemampuan untuk mengikat gas, terutama gas oksigen, CO2 dan juga monoksida, ya. Jadi Hb itu bisa mengikat tiga gas tersebut. Nah, di sini proses pengikatan oksigen oleh Hb itu dia akan membentuk HBO2. Apa itu HBO2? HBO2 itu oksihemoglobin. Nih, oksihemoglobin. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nih, oksigen itu diangkut paling banyak itu oleh siapa tadi? Oleh eritrosit. Kemudian oksigen diangkut paling banyak itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini HBO2 ya, atau namanya Hb atau oksihemoglobin. Oke, nah ini di tempat yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu akan terjadi di sel atau jaringan. Nih tempatnya di sel atau jaringan. Nah, di sini kan ketika sudah berikatan nih membentuk oksihemoglobin di dalam eritrosit, dia itu akan tersebar ke seluruh tubuh kita, ke setiap sel-sel dan jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita. Berarti ketika darah itu tiba di sel atau di jaringan, yang ada di dalam darah atau di eritrosit itu ada HBO2 ya, atau oksihemoglobin tadi. Nah, yang diperlukan oleh sel atau jaringan itu hanya oksigennya saja. Sehingga di sini harus ada penguraian terlebih dahulu. Ini harus berarti di sini jika diuraikan akan menghasilkan O2 plus Hb ya di sini, atau Hb plus O2 gitu ya. Nah, berarti di sini
O2-nya itu dia akan digunakan oleh sel atau jaringan. Jadi dianya itu akan masuk ke jaringan. Sedangkan Hb-nya ini akan kembali ke eritrosit, ke darahnya gitu ya. Untuk nantinya dia akan mengangkut hasil respirasi tersebut. Hasilnya berarti apa? CO2 gitu ya. Nah, di sini untuk pengangkutan oksigen bisa dipahami ya. Jadi terjadi di dua tempat tadi ya, di plasma darah dan juga eritrosit. Oke, kemudian yang kedua, nih kita lanjut saja. Yang kedua itu mengenai proses pengangkutan gas apa berarti di sini? Gas CO2, betul ya. Nah, CO2 juga sama di sini. Dia itu bisa diangkut oleh dua komponen darah juga. Aduh, bengkok ya. Nih, oleh siapa? Sama ya di sini. Jadi yang pertama, CO2 itu bisa diangkut oleh plasma darah. Nih. Kemudian yang kedua sama juga dia bisa diangkut oleh eritrosit. Nah, tapi di sini pengangkutan oleh eritrosit itu hanya sebesar 30%. Nih, kakak ganti warna merah. Ini sebanyak 30% ya. Nah, berarti sisanya dilakukan oleh siapa? Oleh plasma darah. Nah, tetapi karbon dioksida yang diangkut oleh plasma darah itu dia ada dalam dua bentuk. Nih, yang pertama kakak tulis. Nah, yang pertama itu dia diangkut dalam bentuk asam karbonat. Nih, dalam bentuk asam karbonat. Asam karbonat itu apa? Nih, sebentar. Asam karbonat. Nah, asam karbonat itu H2CO3. Ya, di sini kakak tulis dulu. H2CO3. Nah, kenapa bisa ada H2CO3? Nah, karena di sini tadi hasil respirasi internal di sel dan di jaringan itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan karbon dioksida, ya betul, di CO2. Nah, CO2 tersebut nantinya itu dia akan berikatan dengan apa? Dengan air. Karena kan sebagian besar penyusun tubuh kita itu air dan juga sebetulnya hasil dari respirasi internal itu karbon dioksida dan uap air. Nah, berdasarkan pengikatan ini, nah dia itu akan membentuk H2CO3 dan ternyata H2CO3 ini dia bersifat racun. Ya, sehingga di dalam tubuh kita itu tidak boleh banyak. Oke, ini kakak ganti warna dulu. Berarti karbon dioksida yang diangkut dalam bentuk asam karbonat itu tidak boleh banyak tadi kan ya, karena ini bersifat racun. Berarti dia itu maksimal itu hanya bisa 5% di dalam tubuh kita. Tidak boleh, ini tidak boleh lebih dari sama dengan 6%. Karena apa? Karena bersifat racun di sini sangat berbahaya gitu ya untuk tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini ya proses pembentukan yang H2CO3 atau asam karbonat. Nah, ini pengangkutan yang pertama. Kemudian pengangkutan yang kedua itu bisa dalam bentuk ion bikarbonat. Nih, dalam bentuk hampir mirip ya ini namanya. Dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, kalau ion bikarbonat itu bagaimana tulisannya? Nah, di sini bikarbonat ya, maaf. Mana Iris? Nah, yang kedua itu dalam bentuk ion bikarbonat ya tadi. Oke. Nah, ion bikarbonat ini dia HCO3-. Nah, karena kan dalam bentuk ion ya. Nah, berarti di sini kenapa bisa ada ion bikarbonat? Nah, kalau misalnya di tubuh kita itu sudah terlalu banyak nih H2CO3. Nah, kita tulis dulu ya H2CO3. Nah, ini tuh kan dia bersifat racun tadi, jadi tidak boleh lebih dari 5%. Artinya dia itu harus dipecah terlebih dahulu. Nih, dipecah terlebih dahulu. Nah, dipecahnya ini dia itu dibantu oleh suatu enzim. Nah, enzimnya apa? Nih, kakak tulis di sini enzim karbonat anhidrase. Ini jadi dibantu dengan enzim karbonat
anhidrase. Nah, jadi enzim ini itu dia bisa membantu untuk memecah ataupun membentuk karena enzim itu sifatnya bolak-balik ya di sini. Nah, kalau di sini kakak tulisnya dia yang pemecahannya terlebih dahulu ya. Jadi, ketika asam karbonat itu sudah terlalu banyak, dia harus dipecah dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. Tadi ya. Kemudian di sini hasil pecahan itu akan jadi apa? Berarti di sini kakak tulis H+ dan juga HCO3- begitu ya. Nah, selanjutnya di sini H+ itu dia akan berikatan atau akan diikat dengan apa? Dengan Hb, membentuk HHB nih di sini. Kemudian, nah HHB ini nantinya dia itu akan kemana? Dia itu akan dibuang ke urin. Nah, kalau yang HHB ya nih dibuang ke urin. Oke. Nah, ini ya, kita panjangin lagi. Nah, sedangkan yang HCO3- ini akan kemana? Nah, HCO3- ini ada dua. Nih, dia larinya. Yang pertama itu dia akan ke sel. Nih, dia akan dikembalikan ke sel. Sedangkan yang kedua ini dia akan ke alveolus. Nah, ke alveolus. Nah, gunanya apa kalau ke alveolus? Karena dia nantinya akan mengangkut CO2 untuk diekspirasikan. Ya, diekspirasikan atau dihembuskan gitu ya udara. Nah, jadi ini untuk pembentukan atau mohon maaf pengangkutan plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, berarti proses pengangkutan karbon dioksida dalam bentuk ion bikarbonat itu sebanyak berapa? Sisanya berarti ya di sini sudah 35%, berarti di sini kurang lebih ada 65%. Begitu ya. Berarti jika ada pertanyaan, karbon dioksida itu paling banyak diangkut oleh siapa? Oleh plasma darah ya. Nah, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ion bikarbonat begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya nih kita bahas yang pengangkutan oleh eritrosit. Nah, di sini pengangkutan CO2 sama ada dua tempat juga. Nah, tapi di sini kakak mulai yang di sel atau jaringan ya. Ini di sel atau jaringan. Oke. Nah, ketika di sel atau di jaringan itu sudah melaksanakan respirasi internal, hasilnya itu tadi akan ada CO2 ya atau karbon dioksida. Ini kakak ganti warna dulu. Oke, ini CO2. Nah, CO2 tersebut tentu saja harus harus dikeluarkan ya di sini. Nah, berarti dia itu harus menuju alveolus terlebih dahulu dengan diikat oleh siapa tadi? Oleh Hb sama ya nih. Oleh Hb berarti akan membentuk HbCO2. Oke. Nah, HbCO2 ini disebut sebagai karbaminohemoglobin. Nih, karbaminohemoglobin. Oke, ini ya. Nah, berarti di sini, di sel atau di jaringan itu terjadi pengikatan CO2-nya, ya, membentuk karbaminohemoglobin. Nah, sekarang kita pindah ke tempat yang kedua, berarti di mana? Di alveolus. Nah, di sini karbaminohemoglobin di dalam eritrosit itu dia akan mengalir menuju alveolus. Berarti ketika di alveolus itu tibanya itu sebagai HbCO2. Ya di sini nih HbCO2. Nah, yang akan dikeluarkan atau dibuang atau diekspirasikan itu hanya CO2-nya aja sehingga di sini dia harus diuraikan juga menjadi Hb plus CO2. Nah, CO2-nya itu akan diekspirasikan, sedangkan Hb-nya juga itu akan kembali ke darah, begitu ya. Nah, jadi ini untuk proses pengangkutan CO2. Seperti itu. Mudah kan ya, bisa dipahami ya. Jadi, keduanya itu sama-sama bisa diangkut oleh plasma darah dan juga eritrosit. Nah, tetapi pengangkutan paling banyaknya itu berbeda. Kalau oksigen tadi oleh eritrosit dan dalam bentuk oksihemoglobin. Sedangkan kalau karbon dioksida itu paling banyak oleh plasma darah dan dalam bentuk ion bikarbonat. Oke, nah ini untuk pembahasan kita yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Oke, ini kita pindah slide dulu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai mekanisme pernapasan. Nah, di sini mekanisme pernapasan itu ada dua, ada inspirasi dan juga ekspirasi. Nih, kakak tulis yang pertama ya, yang inspirasi terlebih dahulu. In itu artinya masuk, berarti ini ketika udara dari lingkungan itu masuk ke tubuh kita ya. Nah, di sini selain tadi ada inspirasi dan ekspirasi, jenis pernapasan itu ada yang disebut dengan pernapasan dada, ini pernapasan dada, dan juga ada pernapasan perut. Nah, di sini perbedaannya itu apa? Nah, sebetulnya kalau dalam waktu pelaksanaannya gitu terjadinya ya, di sini pernapasan dada dan pernapasan perut itu dia terjadi secara bersamaan. Hanya saja otot dan organnya saja yang berbeda perannya gitu ya. Berarti di sini kalau pernapasan dada yang berperan itu dia otot antar tulang rusuk. Sedangkan kalau pernapasan perut yang berperan itu otot diafragma gitu ya. Nah, sekarang kita uraikan saja. Nah, di sini pada proses inspirasi, pada pernapasan dada yang pertama terjadi itu otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Nih, otot antar tulang rusuk. Nah, otot antar tulang rusuk ini dia bisa disebut sebagai interkostal. Nih, interkostal. Nah, yang bagian mana? Yang bagian luar ya di sini. Yang bagian luar berkontraksi. Ini berkontraksi. Nah, ingat saja kalau inspirasi itu kontraksi ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Setelah otot tersebut bereaksi, nah di sini apa? Berarti tulang rusuknya itu dia akan terangkat. Nih. Ini tadi ya tulang rusuk terangkat. Nah, berarti dia terangkat ke atas gitu ya karena otot antar tulang rusuknya yang berkontraksi. Nah, kemudian setelah itu, nah kita move ke yang pernapasan perut. Nah, tadi yang berperan di pernapasan perut itu ada otot diafragma. Nah, otot diafragma itu sama, berarti dia juga akan berkontraksi. Nih, berkontraksi. Nah, kemudian di sini berarti apa? Diafragmanya, bukan tulang rusuk ya di sini. Berarti diafragma akan bagaimana selanjutnya? Dia itu akan terlihat datar. Nih, kalau inspirasi dia datar, begitu ya. Nih, untuk panahnya kakak kasih warna merah ya. Nah, jadi di sini perbedaannya antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, untuk selanjutnya ini tuh keduanya sama ya. Nah, apa selanjutnya? Selanjutnya itu di sini dia rongga dada itu akan membesar. Nih, rongga dada membesar. Nah, selanjutnya apalagi? Berarti kalau ketika rongga dada membesar, itu paru-parunya akan bagaimana? Akan mengembang. Nih, paru-paru mengembang. Kemudian, ketika paru-paru mengembang, tekanan udara di paru-paru dan di luar itu pasti akan terjadi perbedaan. Gitu ya. Nih, berarti di sini tekanan paru-paru itu akan mengecil ya. Nah, karena perbedaan tekanan tersebut, tekanan di paru-paru kecil di lingkungan besar, barulah di sini udara bisa masuk. Nah, karena kan tadi terjadi inspirasi itu pemasukan udara ya. Jadi prosesnya itu dia dimulai dari kontraksinya otot-otot. Jadi bukan terbalik ya, bukan udara dulu yang masuk baru berkontraksi.
gitu ya. Jadi tidak bisa diputar si susunan ini. Begitu ya. Jadi dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan paru-paru mengecil, baru udara bisa masuk. Itu kalau pernapasan dada. Kalau pernapasan perut tadi yang berperannya itu otot diafragma. Begitu ya, bisa dipahami ya, mudah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua berarti proses ekspirasi. Ekspirasi, eks berarti keluar. Nah, berarti ini proses pengeluaran udara. Sama ya di sini ekspirasi juga dia ada pernapasan dada, ini kakak singkat aja. Pernapasan dada dan juga ada pernapasan perut. Nah, sama tadi perbedaannya hanya terletak di situ ya. Nah, kemudian di sini untuk ekspirasi itu kebalikannya, lawannya dari yang inspirasi. Ini kakak ganti lagi warna. Nah, berarti ketika ekspirasi itu, otot interkostalnya bagaimana? Akan berelaksasi, betul. Nih, otot interkostal berelaksasi. Berarti kalau di pernapasan perut, otot diafragmanya. Nih, otot diafragma berelaksasi. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Pernapasan dada sama ke tulang rusuk juga di sini ya. Berarti kalau ini dia tulang rusuknya akan menurun lagi. Nih, tulang rusuk menurun. Karena tadi kan terangkat ya. Nah, sekarang akan kembali lagi nih menurun. Nah, lalu otot diafragma, mohon maaf, diafragmanya kan bagaimana? Diafragmanya itu akan melengkung. Jadi ketika kita ekspirasi, justru terlihatnya itu melengkung. Begitu ya, awas jangan tertukar. Oke, nah selanjutnya ini sama part ke bawahnya. Berarti di sini rongga dadanya akan mengecil. Nih, rongga dada mengecil. Nah, setelah itu berarti paru-paru akan kembali mengempis. Nih, paru-paru mengempis. Kemudian setelah itu berarti terjadi perbedaan tekanan lagi. Berarti di sini, aduh maaf, nih tekanan. Oh, oke, berarti selanjutnya di sini tekanan paru-parunya akan membesar ya lawannya di sini. Membesar. Nah, ketika perbedaan tekanan ini dan tekanan di paru-paru besar, itu udara bisa keluar gitu ya nih, udara keluar. Nah, jadi mudah hanya kebalikannya saja gitu. Jadi boleh hanya mengingat salah satu saja. Nah, tapi sama untuk prosesnya itu tidak bisa dibalik. Jadi di sini dimulai dari otot yang berelaksasi begitu ya. Nah, kemudian lanjut ke diafragma yang melengkung atau tulang rusuk menurun, lalu rongga dada mengecil, paru-paru mengepis, tekanan paru-paru membesar, barulah udara bisa keluar, berekspirasi, begitu ya. Nah, berarti untuk materi di video ini kita sudah selesai, ya, yaitu mengenai tadi proses pengangkutan udara dan juga mekanisme pernapasan. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.